Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita selalu diberikan kesehatan dalam hal apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan tabi'in. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 11, akan membawakan materi atau mempresentasikan materi terkait keuangan negara. Di sini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Ekonomi, yaitu Pak Said Abdi. Dan kedua kalinya tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman PSF karena telah menyimak dan juga melihat video presentasi dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada Dika Yulianto Bagus Nugroho dan NIM 4022000136. Yang kedua ada Fajar Gemilang AR dengan NIM 4022000143. Pada dasarnya di sini terkait keuangan negara itu kami pertama akan membahas tiga pengertian, pembagian, dan juga jenis dan macamnya. Kedua, kami di sini akan membahas terkait ruang lingkup dari keuangan negara. Terus kemudian ada teks hadis terkait keuangan negara, terus ekonomi pembangunan, dan juga yang terakhir ada konteks hadis tentang keuangan negara. Untuk pertama itu terkait pengertian keuangan negara. Menurut Geodat, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Pembagian keuangan negara meliputi yang pertama dari sisi objek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua, dilihat dari sisi subjek. Yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek bangunan tersebut di atas yang dimiliki negara dan atau yang dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang kaitannya itu dengan keuangan negara. Jenis keuangan negara sendiri itu meliputi pajak, penerimaan pajak bukan negara atau BNPB yang bisa disingkat, kemudian ada hibah yang terakhir. Nah, terkait ruang lingkup, selanjutnya terkait ruang lingkup dari keuangan negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Itu meliputi yang pertama terkait pengelolaan moneter. Hal ini dilakukan melakukan serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Yang kedua terkait pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal di sini meliputi terkait fungsi-fungsi dari pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Di kebijakan fiskal sendiri secara pengertian yaitu merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah. Terkait pengelolaan kekayaan negara, khususnya untuk proses penggandaan barang kekayaan negara yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus, yaitu dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan penggandaan barang atau jasa instansi pemerintah. Di samping itu, terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan atau secara pengelolaannya itu diserahkan kepada perusahaan yang seluruh modalnya atau sahamnya dimiliki oleh negara. Perusahaan semacam ini itu biasa disebut badan usaha milik negara dan lembaga-lembaga kekuasaan negara atau BUMN ataupun BUMD. Di sini ada hadis mengenai keuangan negara. Yang pertama ada hadis zakat. Terkait hadis zakat di sini mohon maaf untuk teksnya, dan nanti bisa teman-teman lihat di makalah yang akan kami share di grup. Nah, untuk hadis dari zakat sendiri menjelaskan di situ terkait artinya, yaitu telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sofyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar
beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan. Pertama, persaksian tiada selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad Allah memberikan sholat, menunaikan zakat, haji, puasa, dan Ramadan. Nah, pada hadis yang kedua, pajak di sini juga menjelaskan terkait sebuah hadis riwayat Imam Daruqutni dari Fatimah binti Qais. Rasulullah itu bersabda, sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain di luar zakat. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Untuk selanjutnya terkait ekonomi pembangunan dan juga konteks hadis tentang keuangan negara akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fajar Gemilang AR. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya Dika Yulianto tentang pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi ini adalah sebuah proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar serta terencana untuk bisa meningkatkan taraf hidup dari masyarakat tersebut. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan per kapita real. Di sini ada dua aspek penting. Yang pertama, pendapatan total atau pendapatan nasional, dan juga jumlah penduduk. Pendapatan per kapita ini berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya mengenai konteks hadis tentang keuangan negara. Jadi ini telah ada sejak adanya umat manusia. Allah menciptakan manusia sekaligus menurunkan petunjuk, termasuk petunjuk tentang memperoleh pendapatan, mengenai pendapatan. Allah telah menggariskan secara tegas beberapa sumber primer yang boleh dipungut oleh ulil amri di samping pendapatan sekunder yang merupakan ijtihad para khalifah, berupa sitaan atau denda sebagai sanksi atas pelanggaran hukum seperti gulul, sogok, hadiah, hibah, komisi, uang korupsi, dan denda yang harus disetorkan kepada negara. Terima kasih, mungkin itu penjelasan materi tentang keuangan negara.